Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi di kelas 11 Teknik Audio Video, yaitu menganalisis kerja sensor dalam rangkaian elektronika. Sebelum masuk pada materi, silahkan Ananda untuk memperhatikan video berikut ini. Apakah Ananda tahu itu alat apa? Apa yang sedang dilakukan pria tersebut? Mari ikuti materi kita kali ini untuk mengetahui apa yang mempengaruhi alat tersebut bekerja. Alat tersebut bekerja karena adanya sensor, yang mana sensor adalah komponen elektronika yang bekerja berdasarkan perubahan sinyal yang terdeteksi di lingkungan sekitarnya. Cara kerja sensor sendiri ditentukan dari jenis dan fungsi dari sensor tersebut. Sensor dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, sensor pasif. Sensor pasif adalah sensor yang tergolong kepada komponen pasif. Contohnya LDR dan termistor. Kedua sensor ini tergolong kepada keluarga resistor. Yang kedua, sensor aktif. Sensor aktif adalah sensor yang tergolong kepada komponen aktif. Contohnya fotodioda dan fototransistor. Kedua sensor ini tergolong kepada keluarga dioda. Secara umum, sensor itu terbagi atas beberapa macam. Yang pertama, sensor cahaya. Sensor cahaya atau sensor optik adalah sensor yang bekerja berdasarkan perubahan intensitas cahaya. Yang kedua, sensor suhu atau sensor thermal, yaitu sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan temperatur atau suhu di sekitarnya. Yang ketiga, ada sensor tekanan atau pressure sensor, adalah sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah tekanan yang diterapkan pada sebuah sensor. Sensor tekanan akan menghasilkan sinyal keluaran analog yang sebanding dengan jumlah tekanan yang diberikan. Selanjutnya ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang arus, di mana sensor ini akan menghasilkan gelombang suara yang kemudian akan menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar pengindraannya. Selanjutnya ada sensor proximity atau disebut juga dengan sensor jarak. Adalah sebuah sensor yang mampu untuk mendeteksi keberadaan benda yang berada di dekatnya tanpa melakukan kontak fisik secara langsung. Selanjutnya ada sensor magnet atau yang disebut juga dengan relay buluh. Adalah alat yang dipengaruhi oleh medan magnet dan akan memberikan perubahan kondisi pada keluarannya. Seperti layaknya saklar dua kondisi, yaitu on dan off, yang digerakkan oleh adanya medan magnet di sekitarnya. Sensor yang sering kita temui pada bidang elektronika yaitu LDR, fotodioda, fototransistor, dan termistor. Yang pertama LDR. LDR adalah komponen elektronik dari keluarga resistor. LDR atau yang disebut juga dengan like dependent resistor merupakan resistor yang nilai resistansinya dapat berubah apabila terjadi perubahan intensitas cahaya di daerah sekelilingnya. Di sini dapat dilihat bentuk dan simbol dari LDR. Pada simbol LDR ada panah ke dalam, yang artinya LDR ini membutuhkan cahaya. Prinsip kerja dari LDR adalah ketika LDR menerima atau mendapatkan intensitas cahaya yang tinggi atau terang, atau bisa juga dalam keadaan siang, maka nilai hambatan LDR akan besar. Dan jika
LDR tersebut menerima atau mendapatkan intensitas cahaya yang rendah atau pada malam hari, maka nilai hambatan LDR akan kecil. LDR dapat diaplikasikan dalam beberapa macam, seperti pada lampu otomatis, sehingga lampu itu bisa hidup atau tidaknya berdasarkan intensitas cahaya yang diterima oleh LDR. Selanjutnya, fotodioda. Fotodioda adalah komponen elektronik dari keluarga dioda yang bekerja berdasarkan intensitas cahaya. Fotodioda ini merupakan komponen elektronik aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan termasuk suatu jenis dioda yang resistansinya dapat berubah jika terdapat intensitas cahaya yang jatuh mengenai dioda tersebut. Ini adalah bentuk dan simbol dari fotodioda. Prinsip kerja dari fotodioda adalah ketika fotodioda terkena cahaya, maka akan bersifat sebagai sumber tegangan, karena resistansinya akan sangat kecil dan arus yang mengalir menjadi cukup besar. Dan ketika fotodioda tidak terkena cahaya, maka resistansinya akan sangat besar dan tidak ada arus yang mengalir. Besarnya aliran arus listrik pada fotodioda bergantung pada intensitas cahaya yang diterima oleh fotodioda tersebut. Karena kemampuan sensitivitasnya terhadap cahaya cukup tinggi, maka fotodioda banyak digunakan pada rangkaian, salah satunya pada scanner barcode, seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, fototransistor. Fototransistor adalah salah satu komponen yang bekerja berdasarkan intensitas cahaya yang termasuk kepada keluarga transistor. Fototransistor ini merupakan jenis transistor yang bias basisnya berupa cahaya inframerah. Berikut bentuk dan simbol dari fototransistor. Fototransistor ini hanya mempunyai dua elektroda, yaitu kolektor dan emitor. Sedangkan kaki basisnya adalah cahaya yang diterima oleh fototransistor. Prinsip kerja dari fototransistor ini pada dasarnya hampir sama dengan transistor bipolar, yaitu arus input atau arus basisnya atau IB akan mengendalikan arus output atau arus kolektor atau IC. Pada fototransistor, arus IB-nya akan dipengaruhi oleh besar kecilnya intensitas cahaya yang diterima oleh fototransistor tersebut. Penerapan fototransistor yang banyak digunakan salah satunya pada remote control. Selanjutnya, termistor. Termistor adalah komponen elektronik jenis resistor yang nilai hambatannya atau resistansinya dapat berubah seiring dengan perubahan temperatur suhu yang mengenai termistor tersebut. Termistor termasuk dalam keluarga resistor yang terbuat dari bahan semikonduktor, sehingga nilai resistansinya bersifat variabel atau dapat berubah-ubah. Cara kerja dari termistor ini adalah ketika terjadi peningkatan temperatur suhu yang mengenainya, maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pula terhadap nilai resistansi termistor tersebut. Termistor itu terbagi dua, ada termistor PTC dan ETC. Termistor PTC memiliki hubungan berbanding lurus antara suhu dan resistansinya. Sedangkan termistor NTC, perubahan suhu akan berbanding terbalik dengan nilai resistansinya. Penerapan dari termistor banyak kita temui pada termogan, yang mana digunakan untuk pengukur suhu tubuh.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga Ananda dapat memahami materi kita kali ini. See you next video. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.